Pemirsa yang budiman, Desa Klungkung adalah desa yang memberikan kontribusi maksimal dalam penyediaan air bersih ke masyarakat yang mendiami kota Sumbawa dan sekitarnya. Berada di Dusun Klungkung, kemudian pada Sungai Setungu dan sekitarnya, disitulah mengalir air yang kemudian digiring ke dalam satu tempat untuk kemudian dikirim ke Sumbawa melalui pipa yang sudah disiapkan. Setungu adalah salah satu sungai yang sekarang ini menjadi kawasan wisata alam yang juga berada dalam wilayah Desa Klungkung, tetapi penanganannya masih menjadi kewenangan dinas tertentu. Oleh karenanya harapan masyarakat agar itu pun bisa memberi nilai tambah bagi peningkatan ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam mengelola aset wisata alam. Kemudian sumber daya air yang dimiliki ikut dibersihkan atau dijaga dan dirawat oleh masyarakat Desa Klungkung agar tercipta sebuah lingkungan yang memastikan air yang dikirim ke dalam Sumbawa dipastikan bersih dan higienis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Sungai Setungu, Dusun Semongkat, Desa Klungkung. Sungai yang begitu asri, bersih, airnya jernih, dan kemudian lingkungan hutannya terpelihara. Tema kita kali ini adalah bagaimana kearifan lokal dalam merawat dan menjaga lingkungan hidup. Bersama kita ada Pak Kades Klungkung, kemudian ada BPD Klungkung, kemudian ada budayawan Aris Sukarnain, ada Jaho, ada Panglima Selatan, kemudian ada Bang Husni. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades, mohon informasi singkat Pak Kades tentang bagaimana kondisi alam di wilayah Semongkat, di Dusun Semongkat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diharapkan untuk kita jelaskan berkaitan dengan kondisi alam Setungu sampai saat ini. Alamnya masih asri, masih tetap terjaga dengan baik, terlestari dengan baik. Nah, baik berkaitan dengan tumbuhan, tanaman, kayu-kayuan, maupun juga kondisi sungainya yang masih juga bersih, masih juga bening. Nah, karena di sini setiap hari, setiap saat orang datang mandi dari Sumbawa, dari kota Sumbawa di sini, karena ini merupakan taman wisata alam Semongkat yang dikenal dengan Setungu. Objek wisata. Objek wisata. Nah, kemudian sampai hari ini, sampai sejauh ini juga ini tetap dikuasai oleh BKSDA yang walaupun pemeliharaannya itu dilibatkan seluruh masyarakat yang ada di wilayah Desa Klungkung dan khususnya Dusun Semongkat A ini. Namun sampai hari ini bisa kita katakan ada kesan yang timbul di tengah-tengah masyarakat itu, katanya kita hanya sebagai pemelihara kayaknya tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Ini kesan yang sampai hari ini tergiang di telinga kita setiap saat, Pak. Jadi tidak pernah ada imbalan berupa dana-dana CSR dari pemerintah diberikan ke Dusun Semongkat, bahkan Desa Klungkung ini pada umumnya, yang walaupun taman wisata alam ini sudah dikuasai oleh pemerintah lewat BKSDA sudah lama prosesnya. Namun terus terang kalau bangunan yang baru ini memang baru tahun 2020 dibangun. Baru ini tahun 2020 dibangun, Pak. Nah, sementara area parkirnya itu gawenya desa yang punya wilayah. Namun sampai hari ini juga desa tidak menangani secara efektif. Jadi kontribusi terhadap desa juga walaupun itu desa punya, tapi tidak pernah dimanfaatkan. Sudah sekian tahun, sudah 75 tahun kita merdeka.
tapi belum pernah dimanfaatkan, Pak. Artinya belum memberi manfaat kepada Belum masyarakat. memberi manfaat kepada masyarakat Oke. lokal. Baik, kita lihat Pak Kades, sungainya kan masih sangat jernih. Pohon-pohonnya juga terawat gitu kan. Kan ini bagian dari peran masyarakat Peran masyarakat, dalam menjaga dan merawat lingkungan termasuk hutan dan sungai ini. ya, Tapi kan naib kalau kemudian tidak ada apresiasi balik dari pemerintah. dari pemerintah. Ya. Oke, kita ada Pak Nuni, siapa namanya Ketua BPD? Pak M. Saleh, Pak. Pak Saleh juga. Oke, gimana Pak Saleh tentang peran masyarakat dalam konteks memelihara hutan dan sungai di sini? Alhamdulillah selama ini masyarakat sangat-sangat luar biasa sadar akan tentang cara memelihara baik sungai maupun kayu. Jadi kita di sini sebagai lembaga BPD juga tetap memberikan motivasi semangat kepada masyarakat agar tidak merusak atau mengganggu keahlian daripada baik sungai maupun tanaman yang ada. Gitu, Pak. Oke. Pak Kades, sungai Setungu dan atau umumnya Semongkat ini gitu kan menjadi salah satu atau satu-satunya sumber air bersih bagi PDAM. Ya, PDAM Sumbawa, air baku Semongkat. Air baku. Berarti Ya. dari sini sumbernya. Dari sini semua. Iya. Nah, mohon budayawan memberikan penegasan ini. Ada yang tercerabut dari peran strategis masyarakat dengan kearifan lokalnya, mau sekali lagi garis bawahi, mau ambil peran merawat hutan, menjaga sungai, kemudian membersihkan bahkan karena di sini adalah sumber mata air bagi kepentingan suplai air bersih untuk Sumbawa dan sekitarnya. Tetapi naif sumber daya ini tidak memberi nilai manfaat juga kepada masyarakat setempat. Bagaimana budayawan mencermati ini? Saya kira dari sisi masyarakatnya sudah tidak ada yang salah dari masyarakat bersama kepala desa dan pemimpin di situ. Yang penting sebetulnya itu adalah bagaimana kearifan pemerintah untuk memberikan suatu kontribusi atau memberi ruang bagi partisipasi masyarakat. Ini penting Bapak Kades ya. Ya. Partisipasi masyarakat secara nyata, secara langsung di situ bisa saling isi mengisi. Sebab kita tidak bisa lagi mengatakan kadang-kadang di aktivitas lingkungan hidup seolah-olah pemilik lahan ini yang membuat kerusakan. Padahal mereka sangat sadar terhadap apa yang mereka rasakan di dalam lingkungan hidupnya sendiri. Apabila mereka tidak taat kepada petunjuk-petunjuk ataupun nasihat-nasihat dari para leluhurnya, saya kira seperti itu. Berarti akan hilanglah kearifan tradisional itu, tidak lestari kearifan tradisional itu kepada generasi berikut. Jadi di sini tinggal bagaimana peran yang dikatakan di sini stakeholder secara keseluruhan ya, memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat itu sendiri. Nah, seperti Pak Kades katakan tadi, ini dijadikan objek wisata. Mungkin lingkungan hidup maksudnya untuk memelihara ini menjadi ekowisata. Tetapi sejauh mana ekowisata ini memberikan dampak positif, memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat, tentunya perlu disambung ini. Harus ada komunikasi antara pemerintah yang mengelola ini dalam hari ini KSDA ya, dengan kepala desa secara konkret gitu loh. Baik, makasih. Kebetulan bersama kita ada tokoh masyarakat dari luar, ada Pak Husni. Pak Husni, kalau kita lihat sepintas, gunung atau alam yang ada di Semongkat ini relatif ada kemiripan dengan gunung yang ada di wilayah Lenangkuan. Ya, dari sisi jenis pepohonan, kemudian lebatnya seperti itu, gitu kan. Nah, pertanyaan kita tuh, apakah di sana juga masyarakat melakukan upaya pelestarian hutan atau pelestarian sumber mata air? Jadi menurut
selama ini saya lihat ada kesamaan. Kemudian hutan-hutannya juga ada kesamaan. Ada di sana kan ada wisata Tebamurin namanya. Iya, Tebamurin. Sekarang sedang dilestarikan dan pembangunannya sudah ada dampaknya di sana. Sedang dikelola sama pemuda-pemuda di sana. Tapi mereka melakukan di sana secara swadaya. Ya, masih secara swadaya. Jadi belum ada keterlibatan pemerintah. Dari pihak pemerintah. Kebalikan dari ini ya. Ya. Di sana dilakukan secara swadaya. Kemudian tapi hasilnya oleh pemuda itu juga dapat. Ya, jadi hasilnya pemuda itu yang Jadi pengorbanannya pemuda itu sangat antusias itu tentang keberadaan Tebamurin. Jadi hampir sama di alamnya sekitar ini seperti ini sudah. Ya. Mata airnya juga. Ya. Ini kan komparasi yang berbeda nih kan? Ya. Komparasi yang berbeda. Oke, Bang Yud, tinjauan kulturalnya seperti apa nih? Semangat masyarakat Noroa Rempong Kayu, ya jaga mata air. Mungkin ada pesan atau nasihat atau lokas Tuan Dunung nih, laku generasi ta tentang meluk cara kita tahu samawa itu jaga lingkungan. Terima kasih Mas Ais. Ini budayawan hebat Mas Ais. Tadi itu setinggi data Pak Kepala Desa Kalungkung. Ada diri Dereata budayawan Semawa. Ada diri Haji Awahab Sakaria, ada diri tokoh masyarakat Kecamatan Lenang Duar, Pak Husni HMZ, Mas Ais, tokoh masyarakat Kelungkung, BPD. Pertama tu lantar ada simpangan, simpangan laku batu Kelungkung yang kanan. Lurus semongkat. Bangunan 10 tahun yang adekam lalu nih. Olatnan hijau olatnan Mas Ais. Saya waktu nan sering tuh datang kota Pajaho. Sering waktu kalian SMP semua nih sering datang. Hijau ke sangat dingin luar biasa. Lokasi ta. Nah, ada rures luas raunan. Mungkin karena ada Mas saya karena era basuh. Tahu buya telas, masyarakat buya telas. Lamin sepuan no bau. Ada pationgong stone. Ada bae ngolat. Lako tu permisi. Tabe tasate saya merahu pang lekok ta, pang sampar ta, pang ta lena. Eneng izin gunung lako pationgong. Ada ketugaskan leng Dewa Meraja pang ketokal masing-masing baeng olat ada jatan olat. Ada tu kita ada tama sais. Tu pelang leng petugas. Anda beling masyarakat tahu bak taat makin ini. Tapi tolong beang kami jalan keluar detaja olah tu telas. Melok cara tu telas. Tedu terus petugas nan sudah toleng beling karena noya to jalan keluar. Saya pangta nongka tu sate sesalah pihak pemerintah, pihak masyarakat. Cuma setelah tu dapat sate tu jelaskan suku hal. Tu dapat tu singkir among. Coba tu maning dalam tiunan itu. Maning dalam tiunan. Masya Allah, pameang lah talala ku tahu tanah samawa. Bayangkan mas saya sekali berang anung tapa singin ya? Setungu. Dia alirkan telas tahu Sopo Kabupaten. Sopo Kabupaten ya setelah sering berangta. Berang no mata no mati ai jerening balong telas Sopo Samawa.
Pakatoan lako kita sarea-rea perlu kita selamatkan berangta supaya namati sepakat mau seluruh semawa kaling ade ode sampai di rango kaling ade dadi ulen jangka dadi tahu tinggi nih pasti sate pertahankan berangta supaya na terlambat masa itu pertahankan. Syukur alhamdulillah sengada saya undang saya lako ketokal taling masais supaya yang menong le serea sanak suai selaki tahu pang dalam semawa bahwa kita tak sedang tu berjuang untuk tu selamatkan olat kita, untuk tu selamatkan mata air kita, nah sampai olat tandos otomatis mau mata air mati. Maka muntu mate mau berangta drea sarea kita ada pas mawa sanak suai selaki tahu kaleng upas sampai kita dari raja tu mate masais. Jadi untuk nan saya ta lillahi taala tu datang kita lah kota renong ai leng kokar rapang beleng pendi gamaku leng kaku dada silet luar tahan liner bagerik salamat gama nepno. Jadi tu pelihara gama aita ke balong-balong pagabonge. Saya tuh terima kasih pagabong beraning beleng. Saya Keberpihakan pemerintah sama sekali tidak ada dalam hal ya ingo kita olata. Tapi keberpihakan dua meraja sepuan ada di besingin pati ongong tano tu tengan. Seria tahu tenyalok ke pati ongong lalu ngeneng kesuka. Ya sate bau sopos kayunan. Lamento sanak selaki kalempang jangka jerewenet kita. Tandos itu memeluk kehidupan anak keturunan kita. Nape keturunan nape kita. Tapi itu ingo kita itu menong nih. Ke dia harus tu rasa nih adalah 7 keturunan seterus di tanah. Nan tahu loka bilin ke balong, gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Oke. Dan alhamdulillah partisipasi dan kontribusi masyarakat Desa Klungkung termasuk pang di dusun Semongkat luar biasa. Tanpa ada perintah dari pemerintah pusat, provinsi ataupun kabupaten, secara swadaya mereka mengambil peran merawat hutan. Jadi tidak ada penebangan kayu liar seperti itu. Tidak ada juga orang yang datang sembarangan ke tempat ini, ataupun sekedar untuk mandi. Tetapi mereka ada etika, ada adab edak gitu. Minimal kan ada permisi kalau baik desa gitu. Dan itu peran yang maksimal dilakukan oleh masyarakat. Dan masalahnya suplai air bersih yang ada dari sini yang kemudian menghidupkan semua orang satu kabupaten di Sumbawati tidak terganti minimal dalam bentuk terima kasih, apalagi dalam bentuk lain. Makanya benar kalau Pak Kades bilang tadi, CSR, PDAM pun sampai anutan upokatu dapat, apalagi salam doa. Ini kan realitas. Nah coba kau jauh tuh. Nah kena bau saya beang. Ya sekolak dua kolak. Apa nih saya bau? Tanggapi terhadap kita. Terima kasih. Barangkali lamentu kerante tentang lingkungan lebih mau barangkali kali diri kepala desa Sambon, ketua BPD, kemudian Panglima Selatan, tambah meleng ampu apa sini Pak Husni bandingkan ke desa diri, kemudian Kakanda secara luas. Saya hanya ingin melihat kebetulan saya begitu dapat taitan adi benar-benar dari perhatian saya nih adalah ini apa sih ini wisata taman wisata alam Satongo ya karena apa lamin lestari aita hutan nah maka jelas mau tahu penuh akan datang kedek-kedek kota untuk hibur diri nah oleh karena barangkali pesan saya ada lawas 2 kodeng beda
Tahu. Baik Sudah lawas. tang kotaan ini Ya, kan sudah tang hibur diri tahu banyak mana tuh tahu. Jadi saya sate nyaman nate. Mana? Apa? Hilang susah, pikir tenang, jango WTA TWA Satongo wisata Taman wisata. taman TWA mereka biasa bawa kita bilang kan sekali baru kan Taman wisata saya alam. sate nyaman ate ya hilang susah pikir tenang jango TWA Satongo Semokat. Satongo mah Ya. baru nona. Nah, Kemudian kemudian Yang kedua, dapat WTA Satongo ya, penuh jina di Tupanto senap mo ati taliku au din kano biar beng lawas ada bentupan. Ada baik. Dan kembali ke poin tadi no. Kita masih ada waktu singkat. Mungkin Ya. Pak Naen bisa memberikan kita semacam resume tentang kearifan lokal ini dulu. Dan nanti Pak Kades membuat closing terakhir gitu. Silakan Pak Naen. saya kira kalau masalah kearifan tradisional, terutama kearifan lokal yang ada di sini, kita tidak usah ragukan lagi itu saya kira. Sebab mereka sejak zaman dulu sampai sekarang, alhamdulillah kita lihat sudah seperti ini. Nah, tinggal sekarang bagaimana pemahaman, terutama dengan datangnya wisatawan yang datang ke sini, biasanya melakukan coretan-coretan, misalnya tadi ada saya lihat, ini hendaknya dilarang. Sedikit saja kita melakukan kesalahan, itu sama dengan mengganggu tadi Pak Tiongkong itu tadi, dan sama dengan kita tidak mengikuti secara umum kearifan yang tradisional di situ. Jadi mencoret, kalau mengambil untuk ditanam, untuk di apa, boleh-boleh saja. Katakanlah ini pakis, sekarang menjadi menjadi tren sekarang kan. Silakan diambil, tetapi dengan terbatas. Tidak boleh seluruh ini dirusak, tapi ini ditanam lagi. Ada tanam bibit-bibit tanaman di sini, silakanlah. Artinya dia punya kedekatan. Kalau sudah demikian berarti mereka sudah punya rasa untuk mau melestarikan alam. Setidak-tidaknya memindahkan alam ini ke sekitar dia, kalau ke tempat lain. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Terakhir Pak Kades, apa harapan terakhir tentang ya barangkali ada harapan masyarakat lah terhadap potensi sumber daya wisata alam ini yang sekaligus juga menjadi sumber mata air bagi kehidupan masyarakat di Sumbawa. Ya, berkaitan dengan itu, ya sesuai dengan harapan juga dari seluruh masyarakat yang ada umumnya di Desa Klungkung ini terhadap keberlangsungan sumber mata air yang ada di Setungo ini, dan juga kayu-kayunya yang ada di Setungo ini juga tetap komitmen masyarakat ini untuk memelihara. Nah, karena dengan memelihara tentunya diharapkan supaya pemerintah itu ada imbal balik terhadap pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat ini. Artinya penggantian tenaga. Nah, diharapkan supaya benar-benar dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin lewat peternakan, kemudian perikanan, kemudian juga tanaman-tanaman hortikultura. Kebetulan di Semongkat ini sekarang sudah banyak yang memprogramkan, yang melaksanakan itu tanaman hortikultura itu tanaman sayur-sayuran. Sayur-sayur mayur. Nah, ini yang kita harapkan ke depan supaya minimal mendapat suntikan bantuan dana dari pemerintah kabupaten. Minimal pelatihan. Nah, minimal pelatihan. Nah, ini yang diharapkan. Oke, terima kasih ya. Hadirin sekalian, inilah sekelumit persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Klungkung pada posisi sebagai desa yang memiliki aset sumber daya wisata sekaligus juga sebagai sumber mata air bagi kehidupan masyarakat di kota yang sekarang ini bergantung pada ketersediaan air bersih. Nah,
Dalam konteks itulah ada partisipasi yang luar biasa yang dilakukan. Tetapi sekali lagi berdasarkan pernyataan polisi dan masyarakat tidak berbanding dengan apresiasi yang diberikan oleh pengguna air kepada masyarakat. Faktanya bahwa secara ekonomi masyarakat di desa ini tidak ada peningkatan secara signifikan. Padahal kita tahu bahwa PDAM punya CSR, pemerintah juga punya cara untuk memberdayakan itu. Nah, paling tidak ada istilahnya itu semacam cindera mata atau ucapan tali kasih gitu kan kepada masyarakat di sini yang sudah berjuang. Poinnya adalah berjuang, mereka berjuang menyelamatkan lingkungan gitu kan, bahkan menjaga mata air itu bagi kelangsungan hidup orang banyak di Sumbawa. Mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kami ini bermanfaat dan didengar oleh pengambil kebijakan. Terima kasih kepada semua narasumber. Insya Allah apa yang menjadi pemikiran kita bisa memberi nilai hikmah kepada semuanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.